Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, dumateng para alim, para ulama, para pengurus Masjid Jami' Baitul Mukminin, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan kehadiran kita untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah dan ibadah-ibadah yang lain, termasuk mengikuti pengajian rutin malam hari ini, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang pahalanya nanti akan diberikan kepada kita ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita semuanya melalui ajaran agama Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang barokah, dapat kita gunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini ayat yang akan saya bacakan adalah ayat 254 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun.
Arti dari ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah dari sebagian apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya suatu hari, la bai'un fihi, di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, wala khullatun, dan tidak ada gunanya lagi persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak ada lagi pertolongan atau syafaat, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, agar supaya mereka dapat menyisihkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk bersedekah. Berinfak di dalam ayat ini para ulama menyebutkan berinfak yang wajib dan berinfak yang sunnah. Berinfak yang wajib contohnya adalah zakat, sedangkan infak yang sunnah adalah contohnya sedekah-sedekah yang sunnah. Maka ayat ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman agar menyisihkan hartanya, baik untuk berinfak yang bersifat wajib atau yang bersifat sunnah. Perlu kita ketahui bahwa ayat ini menggunakan redaksi mimma razaqnakum, yang memberikan pengertian dan pemahaman bahwa harta yang dimiliki oleh siapapun termasuk orang-orang yang beriman ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kerja usaha yang dilakukan oleh manusia itu hanyalah sebuah ikhtiar, bukan penentu dari rizki yang diperoleh. Maka bagi orang-orang yang beriman akan menyadari, memahami bahwa harta yang dimiliki ini, meskipun dia telah berusaha kerja dengan keras, tetapi karena dia adalah orang yang beriman, maka dia menyadari, memahami bahwa harta yang dimiliki ini bukan semata-mata diperoleh dari hasil kerjanya. Tetapi dia yakin bahwa harta yang dimiliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini berbeda dengan orang-orang kafir yang tidak mengakui harta benda yang dimiliki ini adalah pemberian dari Allah. Orang-orang kafir itu merasa bahwa harta benda yang dimiliki ini adalah atas hasil usahanya sendiri. Karena itu orang-orang kafir ini tentu akan sangat berat ketika diperintahkan untuk menyisihkan sebagian hartanya
untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana kita ketahui kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Qarun. Ini awalnya adalah orang yang ahli ibadah, pengikut dari Nabi Musa alaihi salam. Tapi sebelum dia menjadi orang yang kaya raya, maka setelah dia berhasil menjadi orang yang kaya raya, maka kemudian dia mulai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada utusan dari Nabi Musa alaihi salam yang diperintahkan untuk mengambil sebagian harta yang dimilikinya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, maka dengan sombongnya Qarun ini mengingkari bahwa harta benda yang dimiliki ini adalah pemberian dari Allah. Dia dengan sombongnya merasa bahwa harta benda yang dimiliki semuanya ini adalah atas hasil usahanya.